Artinya menyembelih, maksudnya ketika Idul Adha itu juga diniatkan untuk Allah, bukan yang lain. Perkara menyembelih, makanya aturannya ini. Sekarang alhamdulillah kaum muslimin antusias untuk kurban itu ya. Cuma masalah fikihnya perlu dibekali. Bahwa nyembelih baca bismillah. Ya. Kemudian apa? Apalagi sapi. Tukang jagal itu mungkin ada yang tidak sholat. Allahul musta'an. Karena profesi ya ini. Tidak ada apa? Sentuhan din, fikih dalam hal ini. Sentuhan agamanya tidak ada. Ya kan? Hanya menjalankan tugas. Allahul musta'an. Jadi ketika menyembelih baca basmalah. Itu bagian dari apa? Aturan dalam syara. Supaya diniatkan lillah. Allahumma hadza an fulan misalnya, kalau mewakilkan yang menyembelih. Ada orang misalnya tidak bisa ngelihat darah gitu ya, menyembelih darah kambing, darah sapi banyak diwakilkan, maka yang mewakili ini juga harus terpercaya, meniatkan untuk saudaranya, bukan asal nyembelih gitu ya. Nah, lebih parah lagi ketika apa? Ini menyembelihnya diniatkan pada selain Allah Subhanahu. Seperti misalnya ada pohon angker dianggap wah nyembelih di bawahnya, syirik semua. Ini yang apa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di masanya banyak ditentang sampai difitnah seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dikira ajaran baru, padahal itu ajaran Nabi. Nabi SAW sepulang dari perang Tabuk, ya, perang Hunain maksud saya. Dari perang Hunain, Nabi SAW lewat lembah. Di situ ada, subhanallah, praktek dari masa-masa sebelum beliau. Ada sebuah pohon sidr. Sidr itu apa? Apa? Bidara. Pohon bidara kan yang gampang tumbuh biar di wilayah tandus ya. Pohon sidr itu besar sehingga orang-orang di sekitarnya banyak yang gantungin apa? Pedangnya, ada yang baju besinya biar nanti wah, merasa apa? Itu pedang kuat dan ampuh gitu ya. Keyakinan para sahabat tergiur. Ya. Ini namanya mereka sebut Dzatu Anwat. Dzatu Anwat. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, halla ja'alta lana Dzatu Anwat mithla lahum Dzatu Anwat." Ya Rasulullah, kenapa Anda jadikan untuk kami pohon seperti mereka ini? Yaqufuna indaha, mereka duduk-duduk di bawahnya, bahkan mungkin ada yang apa ya? Ibaratnya minep-minep di situ gitu. Ada dari mereka punya hajat ditulis, dilempar di situ kertasnya, ya kan? Saya sebutkan apa enggak pertemuan sebelumnya? Kalau di zaman sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyuarakan dakwahnya, apa? Di Jazirah Arab kembali seperti jahiliyah. Perempuan yang ini minta maaf, saya terpaksa. Perempuan misalnya yang tidak punya anak memeluk pohon itu, bahkan ada yang menggesekkan kemaluannya. Terpaksa saya. Ini menunjukkan gambaran apa? Jahiliyah, yakni masa sebelum Nabi SAW diutus. Jadi tidak boleh urusan apa? Urusan menyembelih ini di bawah pohon tadi, ya. Makanya Nabi begitu mendengar pertanyaan sahabat tadi, beliau bertakbir, Allahu Akbar, kata Nabi. Ini artinya apa? Kalian sudah saya gembleng, berarti berapa? Perang Hunain itu tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Berarti Nabi SAW di Madinah sudah 9 tahun menggembleng mereka. Terus masih minta apa?
Zatu anwar, minta dijadikan satu tempat dikeramatin gitu. Makanya Nabi heran, Allahu Akbar, innahas sunan, kata Nabi, benar-benar ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, shibran bi shibran, dhira'an bi dhira', dalam riwayat. Kalian benar-benar akan mengikuti siapa? Orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, terus begitu kalian ikuti. Walau dakharu juhra dhabbin, sekiranya dari kaum di luar Islam ada yang masuk ke lubang biawak nih, la dakhaltumuh, kalian ikut-ikutan juga masuk, ya kan? Wah, ini ada satu masuk ke gua, mau ikut semua. Ngapain? Percaya gitu. Sahabat tanya, kila ya Rasulullah, man, siapa mereka itu yang anda maksud? Siapa mereka masuk ke lubang biawak? Siapa? Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasara. Nabi SAW, faman, siapa lagi orang selain kita? Yaitulah mereka. Ya, kebiasaan dari urusan ini, ya, Allah musta'an. Makanya di antara tantangan di zaman kita juga sekarang masalah ini, masalah tauhid ini. Oh, besar dan berat sekali. Ya, mungkin tidak tahu di depan ini saya. Gimana kalau malam? Mungkin ada dari di antara kuburannya ada sekarang malam dibuat acara tawaf di situ. Padahal tawaf cuma mengelilingi Ka'bah, bukan kuburan. Ya, ada yang subhanallah. Ya, di antara istilahnya, jadi fakta-fakta. Abi rahimahullah ketika bisa iseng dengan orang-orang, maksudnya bertanya, mengakrabkan, sampean datang dari mana? Dari Sulawesi. Apa motivasinya datang ke sini? Ditanya. Jawabnya tahu maksud mesin. Katanya, siapa? Kata tidak mau dikatakan apa? Guru rohani lah apalah. Katanya itu pembimbing kami, itu sama dengan umroh. La haula wala quwwata illa billah. Berani gitu. Tidak usah jauh-jauh. Sampai la haula wala quwwata. Kalau sudah dimotivasi gini orang-orang, kira-kira biayanya berapa sekarang? 30 juta ya. Ini naik pesawat mungkin 500.000 sampai ya. Naik apa? Kapal apa lagi? Ya, dari sana. Itu kan hemat biaya, hemat apa, tenaga atau apa ya? Astagfirullahaladzim. Itu loh, kok sampai digiurkan dengan yang demikian. Itu katanya mereka, Allahul musta'an. Tapi kalau kita berbicara ini, coba siapa, berapa banyak yang akan marah? Kenapa? Bakal sepi. Bakal sepi, jualannya bisa tidak laku. Yang biasa tukang parkir sehari dapat berapa ini? Perang ini, perang. Karena masalahnya apa? Urusan kaitannya dengan ma'isyah, yakni penghidupan. Ya. Jadi masalah menyembelih, bernazar juga sama. Makanya kadang kita dapati di bagian perapatan-perapatan, entah perapatan pertigaannya, perapatan-perapatan itu biasanya ada yang naruh-naruh apa itu, kembang ya. Subhanallah, pernah ketika masih ke barat ke timur ini ngejar masyayikh, saya lewat Bali naik bus. Subhanallah, ada orang bawa satu apa itu, talam besar, ada ayam hitam, ada apa, bunga-bunga dan semacamnya di Bali. Persis orang-orang yang muda-muda, anak-anak itu banyak yang nunggui di perapatan itu. Begitu naruh langsung rebutan ayamnya duluan yang ayamnya duluan yang diambil. La haula wala quwwata illa billah.
Itulah keadaan masyarakat kita. Merubah yang demikian tidak mudah. Ya, meluruskan tauhid ini. Ya, meluruskan tauhid. Masalah bernazar juga nazar. Hukum nazar apa? Sebenarnya hukum nazar ini bisa menjadi makruh. Ya. Kalaupun itu nazar baik. Kalau nazar yang maksiat haram. Nazar itu maksudnya mengaitkan niat taat pada Allah tapi menggantung. Contoh, saya akan bersedekah. Misalnya orang berkata, saya akan ngeluarin uang 10 juta kalau anak saya lulus atau diterima di perguruan tinggi. Sedekahnya baik. Sedekah itu dalam Islam dianjurkan, orang yang berlebih. Tapi ketika dikaitkan dengan masalah apa tadi, kelulusan anaknya atau diterimanya dia di perguruan tinggi, maka ini seolah apa? Dalam tanda kutip mau mendikte Allah. Paham bahasa? Maksudnya ini loh, Allah kabulkan, saya punya niatan begini, kalau engkau ngabulin saya akan keluarin zakat. Makanya Nabi SAW mengatakan mensifati orang yang seperti ini, ya, innahu, waktunya sesungguhnya nazar itu, innahu la yustakhraju illa min malil bakhil, tidak akan mengeluarkan hartanya dari orang, melainkan orang itu pasti kikir, pasti apa? Sebenarnya tidak mau ngeluarin. Sebenarnya dia eman dengan uangnya, tapi dia kaitkan dengan apa? Maunya dia, gitulah. Ini masalah nazar, tidak boleh melainkan lillah ta'ala. Bernazar boleh tapi yang baik, tapi juga lillah. Ya, misalnya apa, saya kalau misalnya ini saya akan, mungkin orang berniat apa tadi sedekah, termasuk juga misalnya mau niat apa, mau haji atau umrah, itu nazar baik, tapi jangan dikaitkan dengan sesuatu maunya dia. Nazar ketaatan itu boleh dan wajib dipenuhi. Mau ngasih makan orang miskin sekian misalnya, nanti mau Ramadan mau ngasih buka sekian, nazar baik. Dan Allah Ta'ala memuji dan menyanjung mereka yang memenuhi nazarnya ketika di dunia. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di surah Al-Insan, Allah Ta'ala menyatakan mereka dahulu ketika di dunia, yakni memenuhi nazar mereka, karena mereka takut akan hari, yakni hari kiamat, ya, yang kejelekan di saat itu hampir merata menimpa banyak orang. Kalau ingin selamat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu, mereka yang nazarnya dipenuhi di dunia, nazar baiknya. Jadi kalau nazar sendiri apa? Makruh. Kemudian nazar taat wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Tapi kalau nazar maksiat haram. Ini bisa berarti berapa? 3 hukum. Nazar maksiat haram. Kalau saya ngasih contoh ke anak-anak, biasanya saya, misalnya dari kalian, kalau aku paling tinggi nilai keulangan di kelas ini, akan aku bosi kalian nonton bioskop. Ini nonton bioskop maksiat. Tempatnya di situ campur baur dan seterusnya. Yang ditonton apa? Ini namanya nazar maksiat, wajib ditinggalin, haram dipenuhi. Iya. Jadi nazar begitu. Nah, bagaimana Syekh Muhammad di sini menyebutkan nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang diseru, dimintai doa,
ya, untuk misalnya mendatangkan yang baik atau menghindarkan dari keburukan. Minta semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh juga, barang siapa mengetahui bahwa ia menjadikan suatu lambang sebagai sandaran hidupnya bagaikan Allah, berarti dia mengetahui sebagaimana pengetahuan Bani Israel tatkala mereka menyembah anak sapi. Ya. Jadi kaum Bani Israel, kaum yang terlaknat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lu'ina min Bani Israel bilisani Daud wa Isa ibnu Maryam. Kaum Bani Israel itu terlaknat melalui apa? Lisannya Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Ya, kenapa mereka punya sifat kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu ya'malun. Mereka kalau ada kemungkaran diam, tidak mau memperbaiki, menegur, tegur sapa, tidak mau, biarin aja. Itu privasi bahasanya anak sekarang. Itu masalah pribadinya orang. Subhanallah, kadang ini ya, makanya kita jangan seperti mereka kaum Bani Israel, melihat kemungkaran di depan mata dibiarin. Bahkan di masjid pun, subhanallah, di masjid pun dibiarin. Contoh misalnya sekarang alhamdulillah orang mungkin ya dengan kemudahan yang ada mampir ke masjid sholat, tapi anehnya apa? Sholat bareng pacarnya gitu loh. Lah mahasiswa dan mahasiswi duduk-duduk di masjid, diam tak ke masjid itu. Nah, ini kalau sudah di masjid, area yang untuk ibadah, mestinya disucikan dari yang demikian. Tidak berani negur. Gimana di luar? Nah, ini ya, jangan sampai kaum Bani Israel yang terlaknat nanti kita meniru mereka dan dapat laknat seperti mereka mendapat laknat. Na'udzubillah. Jadi kaum Bani Israel tadi mereka menyembah anak sapi atau yang disebut dengan ijl. Dalam Al-Quran disebut ijl. Ijl itu anak sapi. Ya, sama kayak di bahasa kita kan, ada sapi, ada apa anaknya namanya? Bedet. Ya itu. Ya. Jadi sampai mereka diperintah oleh Allah nyembelih sapi, masih ngeyel istilahnya. Apa? Tanya-tanya, sapi yang mana? Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi itu banyak, kami bingung yang mana. Ada yang kecoklatan, ada yang kuning gitu ya, kekuningan. Warnanya itu yang mana? Sampai mereka mempersulit diri. Itu sifat dari Bani Israel. Makanya Allah Ta'ala laknat mereka. Ya. Termasuk juga mereka diuji seperti kaum Nabi Musa alaihissalam. Dengan dimunculkan misalnya ada sosok seperti Samiri yang Allah sebutkan di surah Taha. Samiri ini ingin memalingkan orang-orang supaya menyembah yakni patung sapi yang dia buat. Dia membuat patung sapi. Kemudian orang-orang pada tanya, ngapain kamu bikin? Kata Samiri apa? Ini Tuhan kita. Jadi maksudnya apa? Dia ingin memalingkan. Masa Tuhanmu bisa bicara? Bisa. Subhanallah. Ternyata dia membuat lubang dari pantat patung sapinya itu, dengan mulutnya juga ada lubang, sehingga begitu angin bertiup kan otomatis keluar bunyi itu, gitu. Jadi kalau pas anginnya lewat begitu, nah itu Tuhan lagi ngomong, katanya si Samiri. La haula wala quwwata illa billah. Dari kebodohannya. Ya. Jadi ada kaum yang diuji oleh Allah dengan begitu. Makanya jangan sampai tertipu dengan Samiri di zaman modern. Ya. Mereka ingin memalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya Allah Taala hukum Samiri itu
di masa hidupnya ya dikucilkan. Dan oleh Nabi Musa alaihissalam juga disebutkan di kisah di surah Taha itu sampai apa? Wa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka mau'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Artinya apa? Bahwa patung ini akan kami bakar. Kau perginya dari kampung ini, kata Nabi Musa, dan tidak boleh engkau bersentuhan dengan orang hatta jabat tangan. Hukumannya terhadap Samiri. Adapun patung itu akan kami bakar, dan setelah nanti jatuh ke bawah akan kami lempar ke lautan untuk ditenggelamkan di laut sana. Dan seterusnya dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi jadi disebutkan juga bahwasanya setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Baik, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna Rabb juga disebut mengatur. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mengatur makhluknya, dan ini adalah kebenaran. Bahkan hal ini diakui oleh para penyembah patung, yaitu orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Allah menyebut mereka dalam Al-Quran lebih dari satu tempat. Ya, katakanlah siapa yang mengaruniakan kalian rizki dari langit dan bumi, hingga firman-Nya, maka katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa. Ya, seperti yang ma'ruf ya, atau pernah saya sebutkan, yaitu ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau engkau tahu, tanya mereka Muhammad, mereka akan berkata Allah. Ya, yang ngasih rezeki Allah. Tapi kalau suruh menyembah, mereka menyembah selain Allah. Nah, ini kan ibaratnya ya, dalam riwayat Nabi menggambarkan gimana sekarang manusia sebagai apa istilahnya, dia ibaratnya tuan apa ya, orang punya harta banyak, otomatis dia punya istilah punggawa atau pekerja, atau di zaman dahulu budak itu dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, terus dia loyal kepada orang selain tuannya, selain yang ngasih dia makan, yang ngasih dia pakaian, tempat tinggal. Apa ini marah atau enggak tuan ini? Pasti marah ya kan. Loh, gimana? Saya sudah cukupin semua, dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kok dia malah senengan ke sebelah, kerja di sebelah, kemudian mengabdi ke sebelah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, namun sekali lagi bedanya, Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Al-Ghafur, Maha Pengampun ya. Mungkin hambanya itu bodoh, tidak sampai padanya pengetahuan ini, risalah ini, dan seterusnya. Itu bedanya kalau dengan tuan tadi. Kalau tuan itu langsung pasti dengan tindakan marah dan semacamnya, karena manusia ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini antara kalimat beliau ya, tidak boleh menisbatkan diri dalam peribadatan kepada seorang. Saya berdoa fulan itu hambamu, atau mengatakan hamba Ali, atau hamba Nabi, atau hamba Az-Zubair ya. Jadi semuanya harus hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah wa Rasuluh. Nah, di zaman modern ini sampai sekarang ya,
Mungkin hadirin sekalian yang di sini ini akan kaget. Yang disebutkan seperti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah. Di Mesir itu ada tokoh namanya yang diagungkan, namanya disebut kuburannya dengan Syekh Badawi. Padahal di situ ada Al-Azhar. Kemana? Al-Azhar yang dikatakan universitas besar, bahkan sudah berabad-abad umurnya gitu ya, dari dinasti Fatimi. Bahkan yang pertamanya itu kan dinasti Fatimi ini sekte Syiah yang menguasai Mesir waktu itu ya. Subhanallah, sampai pun dengan ada media sosial sekarang saya kadang geleng-geleng itu begitu ada lewat di beranda VIP ada dari warga mereka berseru ya Syekh Badawi. Sebenarnya sebelum ini kami membaca dari kitab-kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, ada itu ungkapan itu. Mereka menyebut itu. Jadi diantara yang mungkin orang yang ditokohkan di zamannya, wallahul musta'an. Tapi istilahnya kemudian menjadi sosok yang seolah disembah, diseru setelah meninggal dunia. Itu di mana? Di Mesir. Ya, di Al-Iraq ada yang tokoh yang diagungkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sendiri itu Sunni loh. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tokoh Sunni, tapi yang sangat disayangkan wallahul musta'an itu tuh. Kok bisa kemudian orang-orang seolah sama dengan itu tadi, menyembah kuburannya, tawaf di sekelilingnya, atau bernazar dan menyembelih di kuburannya, di sisinya, sampingnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini loh. Jadi setan itu memang tidak akan tinggal diam, akan mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk diseret ke neraka, menemani dia dari generasi terdahulu. Ya, pernah saya sebutkan tentang kenapa sampai di Jazirah Arab ada patung. Itu sebelum Sirah Nabawiyah disebut. Sebelumnya tidak mengenal Makkah itu patung, tapi karena mereka berdagang dulu, yakni peradaban yang ada, kota yang ada di Jazirah Arab itu, kotanya itu dulu yang pertama adalah justru Syam, Damaskus, yakni. Ya, mereka melihat di situ loh, kok ada patung-patung. Akhirnya kok, ini kalau dibawa ke Mekah ini aneh nih, barang apa ini? Biasa kalau di kita ini ikon satu kota itu kan, kalau dibawa ke kota lain kan aneh gitu kan. Akhirnya dibawanya dari Syam, kemudian dijual di Mekah, sampai akhirnya orang-orang Quraisy naruh di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, sampai mereka kemudian ikut-ikutan menyembah patung itu. Tadinya dibuat dagangan. Nah itu, jadi dari generasi ke generasi syaitan ini dalam menjerumuskan orang untuk keyakinannya menyimpang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kalau tadi disebutkan dengan nazar, dengan menyembelih dan semacamnya. Nah, termasuk juga itu tadi seperti memalingkan dari tawaf, mestinya di sekitar Ka'bah ke kuburan. Wallahul musta'an. Bahkan di zaman sekarang ada, kalau mau dilacak itu bagaimana yang dipraktekkan kaum sufi misalnya. Kalau menghadap ke Ka'bah, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk dijadikan sebagai acuan,
bukan menyembah Ka'bah sebagaimana yang dituduhkan ya. Jadi itu pemersatu umat, biar Allah Ta'ala menjadikan di situ ya namanya Ka'bah. Semua penduduk bumi ini mengarah ke situ. Di zaman sekarang ada dari yang ditokohkan, ibaratnya gurunya itu berdiri di tengah, terus murid-muridnya mengelilingi, persis bundaran Ka'bah, seperti orang di Masjidil Haram. Pas lagi ruku, ya, pas lagi sujud, cuma mereka ditambahi dengan nari-nari. Itu saja bedanya. Itu yang dilakukan oleh sebagian dari kaum sufi yang ada di zaman sekarang. Jadi gurunya di tengah, murid-muridnya yang ngelilingi, ambil merunduk-merunduk seolah ruku, ditambah dengan seperti nyanyian. Makanya jangan, yang muda-muda khususnya, jangan tergiur dengan apa misalnya seperti yang kayaknya kelihatannya seperti di Dagestan misalnya ya, presidennya yang apa itu, yang kelihatannya Islami gitu ya, Muslim. Sampai video ke saya, dia di masjid berapi-api ngomong mengutarakan statement, kalau ada dai dari Saudi saya tembak. Kenapa? Wahabi gitu. Karena di negaranya banyak begitu tadi itu. Ya. Sementara kita dengan media yang mungkin namanya media diolah, apa kata anak sekarang itu sampai mau lebay gitu ya. Ini pahlawan Islam, ini membela Islam. Itu loh omongannya seperti tadi itu. Masa mau membunuh muslim muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu. Karena tauhidnya dia melenceng, begitu mau diluruskan tidak terima, dia memanfaatkan kekuasaannya sebagai presiden untuk menembak. Subhanallah. Membunuh dalam Islam hukumnya gimana? Hukumnya dosa besar, bunuh ya dibunuh. Gitulah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini masalah tauhid ini. Jadi karena masalahnya prinsip, nah itu sampai seperti tadi mau membunuh. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan diciptakannya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah Ta'ala. Illa liya'budun. Liya'budun ini maknanya dalam tafsir liwahidun, untuk mengesahkan aku, mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu. Ya. Sehingga makna ayat ini, kata beliau, hikmah diciptakannya jin dan manusia serta yang namanya ibadah itu adalah tauhid, yang karenanya permusuhan bisa terjadi. Barang siapa yang tidak mewujudkan, tidak menerapkan tauhid ini, maksudnya berarti ia belum menyembah Allah. Yang tidak menerapkan tauhid belum menyembah Allah. Wallahu musta'an. Ini masalah apa? Penyembahan. Jadi tidak main-main urusan ibadah ini. Agama Islam ini urusan tauhid ya. Sampai apa tadi? Kata beliau, permusuhan bisa terjadi karenanya. Karena tauhid terjadi permusuhan. Ya. Seperti yang saya ungkapkan di awal dari buku ini juga, bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan pamannya, paman-paman Nabi SAW sendiri. Ya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang, ya, dalam satu rumah bermacam-macam itu. Dalam satu rumah bermacam-macam, bila tidak istilahnya
masalah ini ditekankan, masalah tauhid. Ya. Yang saya dapati ada misalnya satu rumah, tapi subhanallah langgeng sampai keduanya meninggal dunia, kalau bahasanya orang langgeng kan gitu. Tapi subhanallah yang satu dia ikut ini, yang suaminya, yang istrinya ikut ini, subhanallah. Anaknya itu ya bebas gitu ya. Sama kayak subhanallah agama lain gitu ya. Yang lucu ketika misalnya yang ini misalnya ngadakan ini apa namanya? Kayak habisnya meninggal itu ada cara-cara kan, beberapa hari istrinya masakin tapi tidak mau makan itu. Subhanallah, teguh ya. Mau masakin ini sudah di dapurnya manggil orang, tapi dia sendiri tidak makan. Karena apa? Itu dibuat untuk selain Allah katanya. Keteguhan dalam tauhid. Itu diantara yang ada. Makanya masalah tauhid ini wallahul musta'an, betul-betul garis pemisah itu ya. Karena tidak sama orang yang tahu tauhid dengan yang tidak. Kemudian mengenai firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti dari Al-Fatihah. Kita menyembah kepada Allah, dengan ibadah itu Allah akan mengasih bantuan pada kita, akan menolong kita. Ini mencakup dua perkara, kata Syekh Muhammad rahimahullah. Permohonan kepada Allah bantuan dengan tawakal dan berlepas diri dari segala daya dan upaya maupun kekuatan selain Allah, selain darinya. Ini makna apa? Permohonan, urusan tawakal, pasrah, kepasrahan hati. Itu setelah upaya mentok, sudah, biar tidak stres, biar tidak gila, kembalikan pada Allah. Itu namanya tawakal. Tapi badan sudah gerak, badan usaha. Yang salah umat Islam, misalnya tawakal iya tapi tidak usaha. Sama kayak orang lapar, di depannya ada makanan, malas ngunyah. Kira-kira kenyang enggak? Tidak mungkin makanan itu meloncat ke mulutnya sendiri. Harus dengan apa? Mungkin ada di dapur, kita jalan dulu ke dapur. Nah, itu namanya usaha. Sama urusan tawakal ini harus difahami dengan benar. Sakit, tawakal aja. Sembuh ya, tidak sembuh, dan minum obat. Tidak berusaha tanya. Ya bukan begitu tawakal. Upaya tetap tanya pada yang ahlinya, misalnya dokter. Tapi tawakal kepada Allah tetap Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ini kaitannya dengan tawakal. Di sini ada tawakal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon kekuatan, berlepas diri dari segala selain Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu selain Allah Subhanahu. Kemudian meminta pertolongan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari mulai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan hamba dan ayat ini yang di tengah-tengah tadi, separuh untuk kita, separuh pada Allah Ta'ala. Kita menyembah pada Allah, kemudian Allah ngasih pertolongan pada kita. Makanya ayat ini inti dari Al-Fatihah, inti dari Al-Quran. Ya. Kemudian kata beliau, barang siapa meminta bantuan pada selain Allah, meminta dihindarkan dari mara bahaya kepada selainnya, meminta didatangkan manfaat juga kepada selainnya, maka hal tersebut digolongkan sebagai perbuatan syirik. Sedangkan syirik menduduki peringkat pertama dari dosa-dosa besar.
Ya. Disebutkan dalam hadis apa? Nabi SAW menyatakan dosa-dosa besar. Al-kabair disebut dengan al-kabair. Nabi mengistilahkan sab' al-mubiqat, 7 dosa besar yang menjerat, menenggelamkan, ya. Di antaranya yang pertama Nabi mengatakan al-isyraku billah, perbuatan syirik nomor 1. Allah Ta'ala juga menyatakan apa? Bahwasanya Allah Ta'ala innallaha yaghfir, mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Tapi Allah Ta'ala urusan syirik, innallaha la yaghfir ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala ampunkan. Ini butuh pertobatan. Artinya khusus dosa syirik ini butuh pertobatan khusus. Ya. Diampuni oleh Allah karena Allah Maha mengetahui, oh hamba ini belum sampai risalah. Tidak ada yang menyampaikan padanya, dia belum dengar, dia terbatas. Allah Maha mengetahui. Makanya begitu tahu, ini jika dia sempat sebelum akhir hayatnya bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, maka ampunannya besar, yani istilahnya harapannya. Ampunan Allah Maha besar sekalipun dosa syirik. Tapi kalau mengatakan tidak, maka ini nanti jatuh pada pemahaman Khawarij nanti. Hati-hati. Karena kaum Khawarij itu mengatakan kalau apa? Tidak diampuni sekalipun taubat. Bedanya kalau Ahlus Sunnah, kita insyaallah berusaha mengikuti mereka, diampuni dengan izin Allah. Makanya Allah Ta'ala menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha di sini garis bawahi. Bagi yang Allah kehendaki, Allah akan kasih ampun. Ya. Jadi al-isyrak billah. Kalau Nabi menyebutkan ada 7, ada 7 dosa kaliber itu. Kemudian uququl walidain, yakni apa? Durhaka pada kedua orang tua. Kemudian diantaranya juga as-sihir, sihir. Kemudian zina, na'udzubillah. Kemudian riba, ya. Kemudian qadful mu'minatil mu'minat al-ghafilat, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berbuat serong. Bahasa sekarang selingkuh dan semacamnya. Tuduhan tanpa ada bukti itu dosa besar. Kemudian at-tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang ketika sudah nyata antara pasukan Islam dengan pasukan kafir. Dia membelot, lari karena pengecut. Itu dosa besar. Dan bahkan Imam Al-Zahabi sampai bukan menyebutnya 7, tapi belum mencatat 70-an. Ada kitabnya tersendiri ini Al-Kabair, membahas tentang dosa-dosa besar. Jadi peringkat pertamanya itu syirik. Gimana peringkat pertamanya? Sudah paling top ya. Makanya jauhi syirik. Merupakan dosa yang tidak diampuni Allah, menggugurkan amal saleh, kecuali tobatnya tadi. Menggugurkan amal saleh dan menjerumuskan pelakunya ke dalam ancaman neraka, akan kekal di dalamnya. Jadi orang berbuat syirik bagaimanapun amalnya, selama dia tidak melepas taubat dari dosa syiriknya, tidak dianggap amalnya. Na'udzubillah. Kan besar konsekuensinya. Orang berbuat syirik, biar dia mungkin sedekahnya sekian, mungkin haji umrahnya bolak-balik, olah apa. Kalau dia berbuat syirik,
Allahul musta'an. Jadi ini masalah tidak main-main, sangat serius urusan tauhid. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tadi yang berkaitan dengan separuh dari surah Al-Fatihah untuk hambanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas apa yang dia miliki berupa nama-nama Al-Asma'ul Husna yang disebutkan di awal Al-Fatihah ini, yaitu apa? Allah, ya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Ini diantara nama-nama dan sifat Allah yang maha baik. Dengannya Allah Ta'ala, ya, menciptakan segala sesuatu dari di dunia ini dan di akhirat kelak. Kenikmatan yang ada di dunia tidak seberapa dibandingkan kenikmatan yang Allah Ta'ala siapkan di akhirat. Kemudian selebihnya dari ayat-ayat di surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, kita mohon petunjuk pada Allah jalan yang lurus. Yani al-Islam, dalam tafsir al-mustaqim di sini al-Islam. Ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini sebagai apa? Penjelasan dari makna as-sirat. Wa illa makna as-sirat ini dalam tafsir disebutkan juga bahwa jalan bukan jembatan yang luas. Orang mungkin zaman sekarang mungkin 3-4 mobil jejer gitu ya. Suramadu ya. Bukan. Jadi jembatan, bukan jembatan. As-sirat itu digambarkan dari keterangan riwayat yang ada sampai pada Nabi SAW, itu sama dengan sehelai rambut yang masih dibagi 7. Sehelai rambut. Gimana kita akan meniti di atasnya? Imam At-Tabari juga menyebutkan di kitab beliau At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Yaumil Akhir mengenai masalah ini. Dan itu bukan halus, istilahnya empuk di atasnya itu jalannya, karena rambut ini kan lembut. Itu justru lebih tajam dari pedang. Mengerikannya. Gimana orang meniti di atasnya? Makanya Nabi SAW mengabarkan tentang masalah ini. Di antaranya dari mereka ada berdasarkan amalnya, ada yang terbang seperti buraq, cepat melewati as-sirat. Ada yang apa? Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang terjatuh-jatuh. Mau jatuh sempat pegangan, tapi pegangan gimana? Berdarah enggak tangannya kira-kira kalau menggantung? Di bawahnya neraka. Yang selamat itu yang sampai ke surga. Ini istilahnya gambaran yang sangat mengerikan masalah as-sirat ini. Dan ini istilahnya dari tahapan akhirat itu yang terakhir, meniti as-sirat. Makanya tidak pas kiranya kalau diterjemahkan dengan jembatan. Tapi ya, makna as-sirat itu tadi. Ya. Namun di ayat ini jalannya orang-orang yang Kau ridhai ya Allah, dari kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, orang-orang yang jujur di zaman Nabi SAW terdahulu, para sahabat, ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dengan berbagai macam kematian, tidak dengan hanya peperangan seperti yang dipahami sebagian orang-orang yang kerdil pengetahuannya. Makna syahid luas, syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari generasi umat terdahulu. Itu yang kita minta jalannya.
para nabi dan seterusnya. Itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orangnya jalan orang-orang al-maghdub alaihim bangsa Yahud, waladhdallin tidak pula kaum Nasara. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita menggarisbawahi bahwa tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak berbeda dari para ulama sebelum beliau. Berarti beliau abad ke-11 Hijriah masa hidupnya. Berarti dalam 10 abad beliau telusuri bagaimana para ulama sebelumnya. Dan kita mendapati tidak ada perbedaan. Beliau konsisten dengan bagaimana para pendahulu dari umat ini. Ya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga di antara kesimpulan yang saya sebutkan di sini ya, bahwasanya tadi tidak ada perbedaan antara Syekh Muhammad rahimahullah dengan tafsir yang lain, karena mereka beliau menafsirkan, dan juga mereka kaum terdahulu dari umat Islam yang baik menafsirkan Al-Quran, memahaminya khususnya Al-Fatihah, yaitu dengan hadis Nabi SAW dan ungkapan para sahabat. Adapun perbedaannya secara umum maka dapat dirinci. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir sama dalam penukilan riwayat yang ada berkenaan dengan ayat, sementara Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad sama dalam hal penjabaran dan prakteknya mengenai makna ayat dalam kehidupan. Ya. Jadi apa? Imam Ibnu Taimiyah di masa hidupnya beliau juga selalu ditanya, dimintai fatwa. Syekh Muhammad juga sama, karena beliau sekali lagi dari pihak istilah yang ahli agama, kemudian bertemu dengan siapa di masa hidup beliau? Dengan Muhammad ibn Saud yang ahli siasah, ahli yakni ketatanegaraan. Keduanya berkumpul dan mendirikan yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Saudi Arabia, dan itu yakni apa istilahnya mengalami jatuh bangun. Sekarang yang ketiga ini masa 100 tahunan ini adalah Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga, yang karena begitulah di antara ketetapan Allah berkenaan dengan bentuk dari kerajaan itu begitu. Nanti tenggelam, muncul lagi, bisa nanti cucunya mendengar ceritanya, bapakmu dulu, nenek moyangmu begini-begini, dia seolah punya darah nuntut balas atau apalah gitu. Baik, jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian ya, kita berada di akhir dari buku ini yang bisa diambil dua, ini istilahnya poin yang bisa diambil sebagai acuan, bahwa Syekh Muhammad dalam tafsirnya berusaha menghadirkan metode dialog dengan tanpa mengurangi nilai makna yang dikandung dalam suatu ayat, kemudian mengungkap nilai tauhid di dalamnya dan mengaitkannya dengan realita yang ada dalam masyarakat sekitarnya. Ya. Sekaligus menggugah dan mengajak kembali pada pangkuan Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad rahimahullah dalam tafsir Al-Fatihahnya menjelaskan hal yang bertentangan dengan nilai tauhid, seperti perbuatan syirik yang meliputi permintaan dikabulkannya hajat pada kuburan, bertawassul yang dilarang maupun yang lain. Tawassul itu ini yang terakhir ya. Tawassul adalah mengadakan sarana-sarana untuk sampai pada
niatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Taimiyah membagi ada tawassul mamnu', ada tawassul masyru'. Tawassul mamnu' yang dilarang, yaitu menjadikan sarana berupa benda, berupa makhluk untuk menyampaikan hajatnya pada Allah. Nah, ini dilarang. Ya, apa itu dari benda yang dia sembah untuk menyampaikan hajatnya pada Allah? Nah, ini sama dengan kaum Nasara menyembah patung, ya kan? Itu tawassul yang dilarang. Adapun tawassul yang masyru', yang boleh, tawassul dengan amal saleh. Seperti kisah 3 orang yang di dalam gua, kemudian bermalam, tiba-tiba ada batu yang jatuh menimpa mulut gua, tertutup gua itu. Ketiganya bingung, mau gimana kita jalan keluar? Mau didorong yang tidak kuat, batu gunung besar, mau didorong gimana? Kalau begitu kita tidak ada jalan lain melainkan bertawassul kepada Allah. Yang satu bertawassul kepada Allah apa? Ya Allah, dulu saya punya saudara sepupu, dia cantik dan seterusnya saya inginkan, tapi dia menolak saya. Apa itu bahasa sekarang? Cinta ditolak dukun bertindak. Tapi tidak dilakukan oleh dia ini. Maka ini dia jadikan tawassul kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, karena keadaan putri paman saya ini kejepit ekonominya, dia lari ke saya, kemudian mengatakan saya mau pinjam uang. Kemudian apa? Saya mensyaratkan dia ini minta maaf, minta dilayani. Kalau sudah selesai baru dikasih. Begitu saya, ini gambaran riwayatnya, saya tidak akan melebih-lebihkan. Begitu saya, kata orang ini dalam doanya pada Allah, begitu saya sudah berada di antara kedua pahanya, dari wanita yang selama ini dia idam-idamkan. Terus wanita ini mengatakan apa? La tanfad, yani jangan kau masukkan cincin itu jari ke bukan, ya, cincin yang bukan haknya, jarinya. Dia ibaratnya begini, jangan apa masukkan cincin itu ke jari yang bukan haknya. Saya pun tidak jadi. Saya kasih uang sepupu saya tadi, kemudian saya mengatakan kamu bebas, tidak usah bayar. Ya Allah, kalau amal itu semata-mata saya lakukan hanya karena mengharap Engkau, bukakan dari batu ini ya Allah, untuk kami bisa kelar. Bergeser subhanallah batu itu sedikit, belum bisa keluar. Tapi yang tiga ini, yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya ibu saya sudah tua, dan saya punya juga istri dan anak. Ketika anak dan istri saya meminta ada susu, mangkok susu, tapi terbatas, anak-anak saya menangis sampai mereka ketiduran. Saya mengetahui karena apa? Ibu saya pingin, yakni juga butuh dengan susu itu. Begitu saya datang ke tempat ibu saya, ke rumahnya, dia lagi tidur. Kemudian saya berdiri menunggunya sampai ibu saya itu bangun, baru saya berikan susu tersebut untuk diminumnya. Kalau bakti saya ini kepada ibu saya yang kau ridhoi dan diterima di sisimu, bukakanlah, geserlah batu yang menghalangi kami. Bergeser sedikit. Ini tawassul yang apa? Masyru', yang boleh. Dua ini tadi. Amal solehnya apa yang bisa menonjol? Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Dulu saya dipercaya untuk istilahnya diberikan amanah,
kemudian amanah itu saya tunaikan. Kalau memang yang saya lakukan ini diterima di sisi bukakan, baru kemudian ketiganya bisa keluar. Nah, tawassul ini yang masyru', yang boleh. Makanya kita di antara saran para ulama zaman sekarang juga bahwa apa? Kita menyembunyikan amal saleh yang kita tahu kita cuma dengan Allah saja. Bapak-bapak ini istrinya tidak ada yang tahu amal saleh kita. Yang ibu-ibu, ya, selama itu miliknya, ya, misalnya jenengan sendiri, juga tidak diketahui oleh anaknya atau yang lain. Murni karena apa? Antara dia dengan Allah Subhanahu. Pada saat kita kejepit, kita ingat-ingat itu dan kita doa dengan begitu, ya Allah, saya pernah, tidak ada yang tahu melainkan Kau, ya Allah. Sekarang saya lagi kejepit, maka tolong saya, maka insya Allah diijabah. Itu diantara apa? Rahasia tentang tawassul yang dibolehkan dalam syariat Islam. Adapun tawassul seperti yang di masyarakat yang sangat disayangkan, mengibaratkan berdoa kepada Allah langsung itu seolah mau menghadap raja. Namanya raja. Kalau zaman sekarang presiden ngadep ke reception dulu, tulis nama, nanti dari ini lapor dulu ke sana, nanti lewat pintu-pintu. Kayak ini ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, maha suci Allah Ta'ala dari yang mereka permisalkan sejauh-jauhnya. Tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita dari sini mengetahui di sini pembahasan tentang masalah tawassul tadi. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita bisa ambil pelajaran dari buku kecil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Dan di akhir dari penutup saya sebutkan yang pertama sebagai kesimpulan bahwa Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi, Maha Diraja, yang mengatur segalanya. Sedangkan yang lain terpaksa dibelenggu dan mereka fuqara, sangat membutuhkan, ya, pada Allah Ta'ala sebagai tempat bergantung, berlindung, ya. Kalau ada orang menjadikan sesuatu berupa lambang sebagai sandaran hidupnya, bagaikan bersandar kepada Allah, berarti dia mengetahui sebagaimana pengetahuan Bani Israel tatkala mereka menyembah anak sapi tadi. Na'udzubillah. Ini adalah tauhid rububiyah. Adapun mengenai tauhid uluhiyah, Syekh Muhammad menyatakan bahwa ibadah merupakan kesempurnaan dan bukti adanya rasa cinta, ketundukan, takut dan merendahkan diri. Kami tidak menyembah melainkan padamu ya Allah semata, dan tidak bertawakal melainkan hanya kepadamu pula. Dan inilah inti dari agama Islam, inti dari agama ini, ya. Mengenai tauhid asma wa sifat, Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan dengan penjelasan dari Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat, dan menyatakan keduanya merupakan nama yang terambil dari nama Ar-Rahmah, yang salah satunya lebih mengesankan dari yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa pola pikir pemikiran ulama salaf dalam tafsir Syekh Muhammad tampak jelas. Ini terbukti tidak adanya pertentangan antara beliau dengan Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir dalam masalah tauhid, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Baik. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji dari buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya dan juga mengokohkan dalam hati kita sampai dengan Allah Ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan muwahhidin, dalam keadaan mentauhidkannya semata. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya mungkin ada dialog atau yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Salam. Ustaz, ini Ustaz, saya punya teman punya usaha warung makan Ustaz. Nah, warung makan ini utamanya ramir. Kemudian beberapa waktu auto langsung sepi mendadak. Setelah itu rame lagi. Waktu itu saya tanya kok bisa itu. Saya juga waktu itu melihat warungnya itu tutup. Tapi padahal menurut dia itu buka terus. Nah kemudian dia dikasih tahu saudaranya untuk ya ikhtiar lah bilangnya dia. Ikhtiar akhirnya datangin seorang pondok pesantren ke kiai, akhirnya dikasih ya kayak garam gitu kan. Dikasih garam, kemudian disuruh dia mau buka nyiramin rendaman air beras atau bilangan Jawa atau apa. Nah setelah itu kok dilalah rame lagi Ustaz. Nah pertanyaan saya, ikhtiar semacam ini itu apa dibenarkan atau tidak? Kalau tidak benar seharusnya gimana? Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini praktek tauhid ya Pak ya. Yang dilakukan oleh orang tersebut tadi jelas melanggarnya. Kalaupun misalnya dia sudah mendatangi katakanlah tokoh agama katanya orang-orang kan gitu. Karena apa? Begini. Di masa Nabi SAW kira-kira ada ndak para pedagang itu? Ada, bahkan mungkin lebih banyak dari zaman kita. Kenapa? Zaman beliau tidak ada pegawai, tidak ada PNS atau apa, orang ngantor gitu ya. Tidak ada. Perdagangan adalah satu-satunya istilahnya bisnis yang mungkin mata pencaharian yang bisa diandalkan, sangat diandalkan. Ya. Sebab turunnya surah Al-Jum'ah itu karena apa? Nabi khutbah Jumat, kemudian tiba-tiba ada para pedagang datang bawa barang baru. Tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah. Kira-kira orang tergiur nggak? Dan itu jalannya apa? Datang setiap hari. Baik. Tapi Nabi SAW jangankan seperti tindakan tadi, entah nabur ini kek, mendam ini kek, ya, sama sekali tidak ada petunjuk yang demikian. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang sepi Pak, istilahnya tokonya sepi. Akhirnya apa? Dia itu sewa teman-temannya, kau pura-pura kalian ini jadi orang-orang yang gerumun di depan tokoku. Nanti kalian pura-pura saling tawar. Nanti supaya harganya tambah naik dan biar bilang, "Dak, aku segini, aku berani segini gitu." Nah, ini praktek di zaman sekarang, saham apa obligasi ini. Nabi SAW mengatakan tidak boleh begitu. Menyewa orang untuk apa? Seolah-olah mungkin sama seperti zaman sekarang. Ya, baru buka nih, teman-temannya dikasih gratis 1 hari mungkin ya. Tapi ada beberapa orang yang tetap aja di situ. Biar motornya menarik orang atau apa gitu ya, diparkir tetap gitu. Padahal tidak ada orangnya gitu ya. Ini perbuatan oleh Nabi SAW dilarang. Apalagi semacam tadi. Allahul musta'an. Jadi sama sekali tidak dibenarkan dalam hal ini kalau kita mau mengikuti yakni yang hak, bahwa yang demikian tidak boleh. Karena apa? Ikhtiar usaha iya, ikhtiar iya, tapi jangan dengan ikhtiar yang buat Allah murka. Ya, biasanya yang seperti itu pasti meminta bantuan siapa? Sihir.
syaitan. Ya, dan syaitan itu mau membantu dengan syarat orang itu kufur pada Allah. Pasti. Ya, pasti. Dengan cara apapun, yang disebut di kita biasa dengan tumbal. Pasti minta tumbal itu. Ya, pasti minta tumbal. Semapang kita berbicara ini, ada kisah di Kuwait ini, kejadian di Kuwait. Ya, ada orang praktek sihir di sana, dikenal di masyarakat, tapi ibaratnya rumahnya tertutup. Di situ ada namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi dapat laporan dari sebelah gitu ya. Subhanallah, berpura-pura sebagai pasien lah. Gitu. Dia datangi perempuan itu, tutup semuanya. Subhanallah, ini di balik kamera ya, direkam di mobilnya. Dan ada di YouTube, subhanallah. Cuma saya tidak mencatat alamatnya atau tidak. Jadi begitu perempuan ini diwawancarai di dalam mobil, wah, saya ini datang dari Afrika sudah 35 tahun praktek. Nah, orang pintar apa istilahnya kalau di sini praktek begituan. Dan saya sudah banyak yang datang, pembesar, orang biasa, orang pedagang, yang pegawai. Walhasil sampai akhirnya di rumah si wanita tukang sihir ini. Dalam Islam, sihir tadi termasuk dosa apa? Dosa besar. Dan haddus sahir al-qatl. Dalam fikih Islam, hukuman bagi penyihir dibunuh. Karena apa? Benalu di tengah masyarakat, sampah masyarakat. Walhasil begitu sampai di rumahnya, dilihat ruangannya, praktek-prakteknya itu sudah mengarah ke situ sihir. Tapi polisi ini kan dibekali dengan syarak dan seterusnya, dia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. Prakteknya di situ lihat mungkin boneka gitu ya, kalau mau nyihir untuk apa? Buat sakit wala apa. Nah ini ada lagi ini pasti sembunyian. Ternyata si polisi ini curiga pada satu ruangan, yaitu toilet. Kemudian toilet itu bisa tertutup rapat. Kemudian dia bilang, boleh saya numpang ke toilet sebentar, pipis. Oh jangan. Nah begitu bilang si tukang sihir ini jangan, langsung polisi ini langsung mendobrak kamar mandi itu tersebut, dan yang lain mengamankan si perempuan ini, teriak-teriak dan semacamnya. Begitu dibuka, tahu ma'asyiral muslimin, di klosetnya itu ada mushaf Al-Quran kecil ditaruh di dalam klosetnya. Itu syaratnya setan bantu dia selama ini. Akhirnya mushaf kecil itu diambil oleh polisi ini, kemudian disucikan, ya, direndam ya dengan air zam-zam. Setelah disucikan direndam dengan air zam-zam sekian lama, kemudian setiap lembarnya dikasih dengan minyak wangi. Setiap lembar itu sampai terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dikasih ya. Jadi itu contoh. Nah, yang saya maksudkan di sini berarti tidak menutup kemungkinan orang yang didatangi tadi itu juga punya praktek semacam tadi, yang tidak diketahui oleh siapa? Pasiennya. Gitu ya. Jadi mereka yang begituan biasanya pasti ada sesuatu yang ditutupi, termasuk itu caranya. Wallahul musta'an. Dan ini diantara sekali lagi perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini tidak boleh. Ya, makanya di sini taruhan iman itu di sini. Seorang mau buka usaha, taruhannya begitu. Kalau dia sepi, terima. Kalau dia ramai, jangan sombong. Gitu. Banyak orang kalau begitu laku, waduh, namanya penjual ini. Kita tidak tanya, dikabari. Wah, ini biasanya saya jam 10 habis ini warung saya tutup.
Saya tidak tanya padahal, saya cuma mau beli, setelah itu mau pulang. Gitu pembeli ya. Tapi kenapa penjual maksudnya apa? Iklan kan gitu ya, sekilas iklan gitu, sekilas info. Kalau ucapan seperti itu tidak masalah, tapi itu sudah mengindikasikan sombong, tidak boleh. Ya, Allah tidak senang. Nanti pas begitu giliran hari sepi, waduh, ngeluh kemana-mana tambah itu, ya kan? Jadi tidak semua istilahnya orang yang mau berislam yang hak itu terus tidak ada kendala. Begitu dibenturkan dengan kayak gini, biasanya ketahuan yang jujur dengan yang palsu. Orang yang dari hati atau yang cuma basa-basi. Allahu musta'an. Silakan di sini direnungkan bahwasanya yang demikian sangat bertentangan dengan tauhid, ajaran Islam yang murni, ya. Allahu musta'an. Baik, sudah? Oh, monggo, Pak. Bismillah. Ustaz mau bertanya tentang bacaan surat Al-Fatihah. Itu di momen apa boleh selain yang kita baca di Al-Quran?